Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Benu Arif dari Forum News Network. Ini di tahun baru sudah memasuki hari keberapa ini? Hari keempat kalau tidak salah ya. Dan masih saja isu persoalan kenaikan upah minimum provinsi Jakarta ini menjadi perdebatan yang sangat serius. Dan Gubernur DKI Jakarta ini anehnya menjadi dibully kanan kiri oleh parpol, bahkan oleh Kenaker dan juga oleh para pengusaha. Nah, saya membaca sebuah tulisan ditulis oleh Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat SPSI ya, Wakil Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Bung Jumhur Hidayat. Ini tulisannya sangat menarik. Saya nggak mau sebut judulnya, nanti saja judulnya kita obrolin dulu dengan Bung Jumhur. Assalamualaikum, Bung Jumhur. Selamat Mas Hersy. Ya. Ini back to basic Anda ya, kembali ke dunia lama Anda sebagai aktivis buruh ya. Ya sebetulnya nggak ada pernah kembali ya, jalan terus. Saya selalu di situ kok. Oke. Ya, jabatan ini sebagai wakil ketua umum ini masih melekat pada Anda ya? Ya masih. Ya. Ini sejak beberapa tahun yang lalu ya. Ya. Bahkan kita mau kongres nih. Oh, kongres ya. Dan ini kan gede banget nih ya, KSPS. Ya, saya rasa kalau dari sisi organisasi yang paling besar ya, karena ini peninggalan wadah tunggal dulu. Bahkan beberapa serikat buruh yang berdiri sekarang yang rame itu sebenarnya pecahan-pecahan dari KSPSI sebetulnya. Nah, cuman memang kita harus membangunkan lah organisasi yang besar ini supaya dia bisa kembali tampil sebagaimana adanya sebagai pejuang atau pembela buruh, kira-kira begitu. Iya. Oh, jadi KSPSI ini adalah konfederasi dari seluruh organisasi buruh. Ya, berapa banyak ini organisasi yang bergabung di situ? Ada 17 federasi. Jadi satu federasi itu misalnya kayak LEM ya, Serikat Pekerja Logam, Elektronika dan Mesin. Itu satu federasi. Jadi kemudian ada federasi lagi farmasi dan kesehatan. Ada federasi lagi rokok, tembakau, makanan dan minuman. Sampai 17 itu. Oh. Jadi ini adalah makanya sebut konfederasi ya. Jadi gabungan di beberapa federasi menjadi konfederasi ya. Nah, ini yang paling tua ya, paling lama lah gitu. Ya. Oke, kita ngomong ke topik yang Anda bahas itu ya, berkaitan dengan kenaikan upah buruh ya. Dan ini yang dilakukan oleh Gubernur DKI ini kan jelas para buruh mendukung, tapi para pengusaha menentang, dan juga partai-partai politik yang kelihatannya afiliasinya juga kepada para pengusaha juga menentang ini. Jadi sebenarnya gimana Anda melihat persoalan ini? Ya, pertama jelas bahwa semua tesis kaum intelek yang ada di Republik ini mengatakan bahwa oligarki sudah menyusup di mana-mana, terutama di DPR dan di pemerintahan eksekutif, itu terbukti gitu loh. Ya, jadi ketika ada isu perbedaan atau pertentangan antara masyarakat lemah dan pengusaha kuat, kecenderungan pengusaha, kecenderungan pemerintah dan DPR itu membela yang kuat. Gitu. Nah, ini bukti tesis dari para intelektual yang mengatakan oligarki bukan hanya pada sifat mempengaruhi, tapi sudah berada di dalam, bahkan menjadi penguasa begitu loh, begitu di DPR maupun di eksekutif. Nah, ketika menemui masalah-masalah itu kelihatan kan gitu. Jadi clear bahwa ini masalah besar bagi bangsa. Jadi jangan lihat soal upahnya aja. Ya, jadi masalah bully kepada Anies, katakan begitu ya, karena menaikkan upah buruh dengan layak dan berkemanusiaan, itu bukti bahwa oligarki memang sudah masuk di mana-mana gitu. Masuk dalam kekuasaan, baik itu di legislatif maupun di eksekutif. Dan ini kan adalah sinyalemen yang dikatakan oleh kaum intelek beberapa tahun lalu sebetulnya. 290-an kalau tidak salah anggota DPR itu pengusaha. Para kabinet itu pengusaha atau berafiliasi kuat dengan perusahaan besar begitu ya. Dan ketika menemui masalah seperti sekarang, membela orang kecil, masyarakat banyak, atau membela segelintir yang terkait dengan uang besar, nah akhirnya kekuasaan membela yang segelintir dan uang besar, gitu, baik itu di DPR maupun di kuasa. Ini soal upah, tapi kan masyarakat adat yang digusur tanahnya untuk tambang atau kelapa sawit, ya kan? Kemudian penguasaan pengembangan wilayah-wilayah pemukiman, developer, pengembang dan sebagainya.
Itu kan bukti bahwa sebetulnya ya seperti itu gitu. Oligarki ada di dalam dan sudah berkuasa, kira-kira begitu. Tapi apakah Anda tidak melihat gini, orang kan kemudian banyak mengkait-kaitkan ini, pemerintah sudah punya kebijakan dan kemudian Anies mengambil kebijakan sendiri. Ini kelihatannya Anies dianggap mempolitisasi soal upah buruh ini. Gimana Anda melihat? Oh, nggak ada hubungan. Anies cuma mengikuti konstitusi aja, yang kebetulan sama dengan gerakan buruh. Jadi nggak ada hubungan sama soal politis. Dia mau nyapres atau apa nggak ada urusan. Kalau mau politis, kenapa yang gubernur yang lain nggak naikin aja 20%? Kan ada gubernur yang punya kesempatan yang sama, ya. Jadi sama-sama punya kesempatan gitu loh. Jadi ya silakan aja main politik deh, bagus kalau main politik buat buruh, buat rakyat kecil gitu bagus. Berlomba-lomba memberikan porsi terbesar dalam redistribusi kepada rakyat jelata, ya baguslah politik itu. Sejatinya politik yang diharapkan di Indonesia kan, bukan ngebohongi dengan janji-janji dan sebagainya. Itu yang ya, jadi nggak usah dihiraukan itu. Jadi justru kita mengharap gubernur yang lain mengikuti jalan yang dilakukan Anies. Oke. Itu kira-kira. Ya, oke. Tetapi dalam situasi sekarang, jadi kan para pengusaha juga punya argumen. Ini kok kondisi kami belum pulih, kemudian dan kalau harus dibebani dengan soal kenaikan gaji buruh, ini kan dampaknya juga akan buruk pada perusahaan dan pada akhirnya kalau terjadi apa-apa pada perusahaan yang rugi juga para buruh. Gimana Anda dengan argumen semacam itu? Jadi gini ya, soal kenaikan upah, peningkatan kesejahteraan buruh juga kita nggak bisa pukul rata pada semua perusahaan. Gitu. Itu masuk akal, ada perusahaan-perusahaan yang bisa mengajukan misalnya keberatan dan sebagainya, itu boleh, itu biasa. Tapi juga syarat satu, transparansi gitu. Ini kan banyak perusahaan di Indonesia itu bahkan untungnya di depan gitu, dengan minjem duit dari bank, digarong dulu sebagian baru bikin perusahaan kan begitu kan. Pengakuan pengusaha kita begitu, sehingga beban bunga dan lain-lain dibebankan pada upah buruh sebetulnya. Nah, kalau transparan, terbuka, buruh membuka diri untuk berdialog dan mencari kompromi. Jadi buruh bukan menang-menangan, tapi buruh cuma nggak mau ditipu gitu. Nah, problemnya yang ada nih tipu-tipu terus. Yang dibilang untung, tapi keuntungan dibilang rugi, keuntungannya padahal berkali-kali, ya itu nggak boleh kan. Nah, ini yang jadi udahlah, ini cuma permainan kata-kata aja, jadi nggak usah terlalu dihiraukan. Sekarang ikuti aja peraturan yang udah definitif bahwa gubernur menetapkan UMP, ya ikuti saja berbasis pada konstitusi, karena PP 36 2001 yang dibuat presiden itu ilegal sekarang statusnya karena undang-undangnya sudah ilegal, udah inkonstitusional lah begitu. Jelas Mahkamah Konstitusi itu bukan berlaku dalam 2 tahun tuh, bacanya nggak begitu. Jadi inilah, karena saya bukan orang hukum tapi saya cerdas gitu loh. Ya, jadi 2 tahun itu ya dikasih waktu 2 tahun, suruh perbaiki baru bisa dijalanin. Tapi kalau 2 tahun nggak diapa-apain, ya nggak berlaku, nggak boleh. Misalnya nih bulan depan diperbaiki, ya silahkan jalankan terus undang-undang. Tapi kalau belum diperbaiki ya nggak boleh. Tapi lebih dari 2 tahun, nah permanen loh. Udah nggak bisa diutak-atik lagi. Undang-undang itu permanen inkonstitusional. Nah sekarang inkonstitusional sebelum diperbaiki dalam 2 tahun batasnya. Ngerti maksud saya? Jadi bukan dengan undang-undang yang ada itu masih berlaku MK. Nah untuk mengawal pikiran itu MK menyatakan jangan buat kebijakan yang berdampak luas kepada masyarakat, dan juga jangan membuat peraturan-peraturan. Itu kan fakta bahwa undang-undang itu di-freeze, yang boleh dilakukan. Jadi kalau kita bermoral, baca undang-undangnya seperti itu. Nah, Anies mengerti itu, mungkin dia cerdas lah dalam sisi baca undang-undang, sehingga dia bikin peraturan yang sesuai dengan undang-undang yang lama. Gitu. Ya. Oke, sebenarnya kan selalu dianggap bahwa ini keberatan. Sebenarnya berapa persen sih komponen gaji atau komponen upah buruh itu dalam sebuah proses produksi itu, Bung Jumur? Jadi ada studi di ASEAN aja ya, di Asia Tenggara, itu labor cost ya dibanding dengan total cost of production, itu idealnya tuh di kita sekarang udah di Asia itu udah 23% lah. Nah, di Indonesia itu paling baru 10%. Oh, jauh dong. 10-12% ini total ya. Oh, jauh, memang jauh. Jadi Anda jangan lihat Jakarta, jangan lihat Bekasi, tapi lihat
yang Jawa Tengah gitu, upahnya kecil-kecil Jawa Tengah, kemudian di pedalaman-pedalam di Jawa yang lain ya, itu rendah sekali, hanya 2, sekian 2, sekian juta gitu, sedikit sekali 1,8, bahkan ada yang masih 1,7 gitu ya upah buruh itu di beberapa kota gitu. Tapi memang dari secara keseluruhan sama nasional ya, labor cost kita kira-kira baru 10-12% dibandingkan dengan ASEAN ini udah sekitar 23%. Kalau Jakarta berapa? Jadi memang wajar dengan upah. Jakarta berapa? Berapa? Jakarta berapa? Saya belum hitung, tapi untuk Jakarta dan beberapa daerah industri yang civilized, beradab ya, itu sudah mendekati ke arah itulah kira-kira begitu. Karena ada juga kota yang misalnya Jawa Tengah itu paling hancur. Jawa Tengah paling hancur. Makanya saya juga agak bingung. Jawa Tengah itu hancur. Jadi banyak upah atau gini, upah buruh di Jawa Tengah itu banyak yang di bawah garis kemiskinan. Gitu. Kalau saya melihat ya ini, karena upah ada beberapa keluarga, ya satu keluarga misalnya 5 orang, 4 orang, upahnya 1,8 gitu. Nah kalau dibagi itu bisa kurang, karena garis kemiskinan itu minimum sekian, sehingga harus lebih dari sekian, 1,8 juta itu. Jadi paling parah di Jawa ini Jawa Tengah. Iya. Kira-kira begitu. Tapi saya nggak ngerti kenapa Jawa Tengah, terutama gubernur. Ya itulah, memang ini sangat canggih mempermainkan opini publik. Saya nggak bicara apa, silakan lihat datanya. Pak Hersu bisa cek UMP di Jawa Tengah, ya secara keseluruhan per kabupaten dan provinsi, dan kemudian UMP di berbagai daerah di Jawa. Itu jauh sekali. Jawa Timur bagus. Jawa Timur bagus ya. Oke, jadi Jakarta, Jawa Timur bagus. Nah, daerah mana lagi yang relatif cukup bagus penggajiannya? Ya kalau ya kayak di Batam gitu ya, di Batam itu bagus. Di kota-kota yang lebih apa ya, mungkin gerakan buruhnya bagus ya, itu biasanya juga upahnya juga bagus gitu. Dan kita harus lihat bahwa kalau upah buruh naik itu jangan dilihat ini dong, apa namanya, mereka punya rezeki kan kita senang lah, punya orang banyak rezeki gitu, kenapa enggak? Nah, tapi yang menarik lagi dalam skala makro ya, kalau ada upah naik itu artinya daya beli masyarakat kedongkrak. Kalau daya beli masyarakat kedongkrak itu produksi juga berjalan di berbagai industri. Harusnya melihatnya begitu. Jadi jangan, pengusaha kita tuh masih jangka pendek melihatnya. Jadi masih apa ya namanya tuh ya, banyak yang kalau cara berpikirnya tuh kayak early dirty and primitive capitalism. Apa tuh? Early dirty and primitive capitalism. Jadi kapitalisme yang sangat primitif gitu. Pokoknya gue peras habis-habisnya, ya kan, pokoknya gue dapat untung segede-gedenya. Itu udah masa 200 tahun lalu itu cara berpikir itu. Jadi udahlah, boleh untung, tapi untung yang wajar gitu ya, bukan untung yang dengan mengeksploit kerja-kerja dari buruh ini, nilai tambah. Harus belajar Karl Marx lagi kayaknya itu, banyak ini apa intelektual. Ya mungkin belajar Karl Marx penting kok. Saya jujur aja, bukan komunismenya ya. Tapi pikiran-pikiran Marx untuk menilai bagaimana kerja itu harus dihargai, saya rasa penting. Ya, tentu kalau kita sebagai orang Islam itu jelas perintahnya kan bahwa bayarlah upah buruh sebelum keringatnya kering misalnya. Betul. Tapi kalau yang nggak percaya sama kayak gitu-gitu, baca Karl Marx deh. Oke, nah di Indonesia mengapa ya kesannya ini? Tapi saya kira bukan hanya di Indonesia ya. Kan sebenarnya buruh ini salah satu faktor yang paling sangat penting dalam sebuah proses produksi ya, gitu, dan dalam juga dia menciptakan juga nilai tambah gitu. Tapi kenapa kesannya selama ini selalu fist of fist antara pengusaha dengan buruh itu selalu berhadapan-hadapan, dan padahal harusnya mereka ini saling bekerja sama kan dalam menciptakan nilai tambah. Betul, jadi cara pandangnya yang memang di Indonesia, terutama dari pihak pengusaha dan pemerintah, yang melihat buruh itu beban gitu loh. Iya. Kalau di negara-negara, kalau cara pandangnya berubah, maka perlakuannya berubah. Nah, di berbagai negara yang maju dan beradab, dia melihat buruh itu sebagai aset, ya, aset, dan dia dilihatnya bahkan bukan buruh tapi SDM, sumber daya manusia. Ya, kalau sumber daya manusia itu artinya ada akumulasi pengalaman, akumulasi keterampilan yang kemudian bisa meningkatkan
apa namanya, daya saing perusahaan bahkan gitu loh. Tapi kalau di kita kan enggak, orang dikontrak putus, udah kamu kerja selesai putus. Bahkan sekarang hampir tenaga kerja yang tadinya pegawai tetap pun sekarang jadi pegawai kontrak gitu. Jadi cara melihatnya aja udah beda. Tapi kalau negara yang beradab, dia melihat pekerja itu adalah accumulated experience dari seseorang yang ujungnya akan meningkatkan apa namanya, daya saing perusahaan gitu. Nah, karena itu harus dilayani dengan bagus, harus disejahterakan dengan sebaik-baiknya. Kita masih belum berubah cara pandang kita terhadap buruh itu dengan 200 tahun yang lalu gitu. Ini yang kacau ini. Ini harus dirubah, dan gerakan buruh mengarah untuk merubah cara pandang itu. Ya, saya pernah membaca sebuah studi. Ya, saya pernah membaca sebuah studi. Sebenarnya kata dia komponen buruh di Indonesia itu tidak terlalu signifikan dalam sebuah dalam sebuah proses produksi. Artinya sebenarnya kalau dibayar lebih tinggi pun tidak jadi masalah. Tapi problemnya katanya pengusaha di Indonesia ini terlalu banyak sekali mengeluarkan invisible cost. Dan ini urusannya juga dengan kekuasaan. Apakah benar semacam itu, Bung Jumur? Ya, saya rasa itu betul sekali. Itu juga bagian dari concern kita. Kan kita pernah mengajak pengusaha demo yuk. Kita demo penguasa yang menyebabkan lu keluar dana besar, padahal dana itu sebenarnya kalau dikasih ke kita, gerakan buruh sejahtera, perusahaan makmur kan begitu. Nah, tapi sekarang dana duit lu dipakai untuk hal yang tidak perlu, misalnya invisible cost, dana ya, atau dia juga bisa juga dia korupsi juga, si pengusaha upfront profit ya, itu juga bisa. Banyak yang nakal juga, dan banyak sekali oligarki yang nakal seperti itu. Jadi ngambil untung duluan dari pinjam duit ke bank itu. Tapi beban bunganya dibebankan kepada buruh kan begitu. Nah, biaya logistik juga kita fair juga. Biaya logistik kita kan masih mahal dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Jadi ngangkut barang dari tempat industri ke pelabuhan aja itu biayanya mahal gitu. Jadi ada hitungan biaya logistik kita masih sekitar 20-an% gitu. Di beberapa negara yang sudah berkembang, maju, apa namanya, ini logistiknya itu sekitar 12%, 13%. Jadi selisihnya cukup jauh. Jadi uang yang nggak perlu dikeluarkan untuk hal yang tidak berkaitan dengan kesejahteraan buruh gitu. Nah, belum lagi biaya-biaya sogok kiri, izin sana, izin sini kan masih ada kayak seperti itu gitu. Dan itu terus-terusan seperti itu. Ya. Nah, jadi benar. Ya, di luar itu sebenarnya mereka teman-teman pengusaha juga mengeluhkan begini. Ini semua kesejahteraan buruh itu dibebankan pada pengusaha. Padahal harusnya itu ada kewajiban pemerintah. Misalnya soal biaya pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan dan sebagainya. Jadi sekarang ini gaji buruh di kita itu terasa menjadi sangat kecil karena semua itu harus dipenuhi dari komponen gaji yang mereka terima itu. Pemerintah nggak melakukan apa-apa. Apakah itu juga ada semacam faktor itu juga? Iya, jadi kalau dalam gerakan buruh itu istilahnya non-wage welfare improvement gitu. Jadi kebijakan peningkatan upah, peningkatan kesejahteraan yang tidak berbasis pada upah. Gitu. Nah, itu yang dimaksud itu tadi. Jadi apa namanya, itu bisa juga dilakukan oleh gabungan pengusaha, misalnya di kawasan industri gitu ya. Mereka juga berpikir bagaimana menyediakan lahan bangunan yang murah misalnya, atau juga bisa dilakukan dengan pemerintah ya, terkait dengan perumahan, transportasi misalnya di kawasan industri. Kemudian juga apa namanya itu, sekarang ada BPJS kan, dulu kita sudah berjuang BPJS tenaga kerja agar kesehatan. Nah, tapi sekarang katanya udah mau dicabut lagi tuh ininya, apa namanya tuh, fasilitas kamar atau apa gitu ya. Waduh, ini nanti buruh beban lagi kalau dia sakit, sekarang repot lagi kalau dia harus ini. Sekarang lagi ramai kan BPJS, fasilitasnya mau dikurang-kurangi. Rawat inap ya, fasilitas rawat inapnya ya. Rawat inap, ya kan kacau jadinya. Tadinya itu udah mengurangi beban, sekarang malah tambah beban lagi. Aduh, jadi memang aneh gitu loh. Orang yang ada ningkatin kesejahteraan, ini yang ada nyusahin aja gitu loh. Karena mungkin buat bayar utang kali ya. Utang kita kan kebanyakan negara ini ya. Nah, coba lo lah, saya udah pusing itu. Oke, kita tarik ke Jakarta. Apakah di Jakarta pemerintah provinsi dalam hal ini yang dipimpin Anies itu melakukan hal-hal yang serupa untuk para buruh dalam penilaian Anda? Selain dia meningkatkan itu, apakah kewajiban-kewajiban yang seperti harus logiknya tuh? Ya. Ya, jadi gini.
kebiasaan naik upah tuh dari tahun ke tahun kan antara 8 sampai 10%. Itu standar ya. Dan sekarang Anies menaikkan 5,1%. Itu kalau dilihat dari situasi yang normal, nggak normal. Tapi karena situasi pandemi dan sebagainya, dia masuk dengan angka 5,1. Itu luar biasa menurut saya. Dibandingkan dengan 0,85% peraturan pemerintah yang baru itu PP 36. Jadi nggak usah khawatir dan jalan terus gitu. Dan tidak usah takut ini dianggap politisasi, mau nyapres, dan nggak usah lihat kayak gitulah. Justru kalau mau gubernur yang lain punya kesempatan juga untuk mempolitisasi, silahkan aja gitu, susah amat. Nggak ada yang dikorbankan kok. Di situ ada yang dikorbankan. Siapa yang dikorbankan? Nggak ada. Nggak akan ada perusahaan jadi rugi, ambruk, gara-gara UMP itu nggak ada. Tapi menghapus keserakahan pengusaha mungkin ya. Greedy. Ya. Yang jadi problem hubungan industrial itu kan adalah greedy. Yang dikritik oleh Karl Marx itu kan greedy. Yang dikritik greedy itu serakah ya. Yang dikritik oleh umat beragama, para nabi adalah keserakahan. Jadi yang kita korbankan itu keserakahan. Dan keserakahan itu dosa. Jadi kalau orang untungnya 1 triliun, ya gara-gara naik upah buruh untungnya jadi 900 miliar, terus dia marah-marah, itu namanya serakah. Kalau orang tadinya dapat 200 miliar, tiba-tiba upah buruh naik menjadi minus 100 miliar, itu namanya rugi. Ngerti maksud saya ya? Jadi oke lah, kamu untung 1 triliun, ya, gara-gara upah naik dan kesejahteraan meningkat bagi banyak orang, kamu nggak jadi untung 1 triliun, untung kamu itu 800 miliar, beda 200 miliar. Nah sebetulnya yang 200 miliar itu adalah greedy, tamak, serakah. Nah kita menghilangkan tamak dan serakah dari oligarki, berpahala, berjasa buat bangsa. Atau kita kasih balik kasusnya ya. Barangkali sebenarnya apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini biasa-biasa saja begitu. Tetapi karena dilihat dia ini salah satu kandidat yang potensial untuk menjadi capres pada tahun 2024, harus dihantam. Mungkin begitu cara berpikirnya malahan Bung Jumbo. Tidak biasa, agak kurang tepat kalau mengatakan apa yang diambil Anies itu biasa. Itu tidak biasa. Tidak biasa. Karena semua orang sekarang terkooptasi. Semua kepala daerah terkooptasi, tunduk kepada kekuasaan pusat. Ya, yang membuat peraturan bahwa begini loh cara penetapan upah buruh. Nah, ketika semua kepala daerah itu tunduk bisu terhadap peraturan itu, maka Anies melakukan yang berbeda. Ini kan tidak biasa dong artinya. Dia berani mengambil sikap, tapi sikap itu adalah sikap yang dibenarkan oleh konstitusi dan kemanusiaan. Nah, yang mayoritas ini justru sikap yang inkonstitusional dan tidak berkemanusiaan, gitu loh. Jadi buat saya sikap Anies bukan hal biasa dalam situasi ini. Kalau situasi normal gitu ya, tidak ada PP itu, tidak ada PP ini, tidak ada undang-undang omnibus law gitu ya, nah itu biasa. Gitu. Tapi ini tidak biasa. Maka itu kita berharap itu diikuti. Gitu. Ya, sebenarnya kalau kita pikir begini ya, dalam situasi politik kita tahu bahwa biaya politik mahal gitu. Apa yang dilakukan oleh Anies ini bukannya merugikan dia ya, karena bagaimanapun juga kalau dia punya kepentingan dengan Pilpres 2024 nanti kan mau nggak mau dia harus berurusan dengan para cukong, para pemilik modal ini kan? Iya, ya belum tentu semuanya begitu juga. Kita juga nggak boleh taken for granted bahwa sesiapa yang didukung oleh oligarki dengan uang yang begitu banyak, maka dialah yang akan menjadi penguasa. Kita juga nggak boleh pesimis itu ya. Jadi banyak langkah-langkah yang lain yang kemudian ada semacam resonansi dengan hati rakyat. Ya, ini kita tidak harus Anies siapapun dia ya. Resonansi itu bergema terus sampai di pemilihan di bilik suara gitu. Walaupun oligarki dengan berbagai cara dia lakukan. Jadi kita nggak usah pesimis. Bahkan gerakan-gerakan untuk melawan itu oligarki yang dengan berhambur-hamburan uang itu juga sekarang sudah semakin masif ya. Hampir semua orang mengerti apa itu oligarki dan apa itu kejahatan oligarki terhadap negara. Dan itu sekarang sudah banyak orang mengetahui dan akhirnya bisa membalik semua hal. Jadi nggak usah terlalu pesimis.
Anies juga nggak usah takut banget, maju aja kalau mau nyapres ya kan, silakan bertarung dengan gagah berani dan apa namanya kewibawaan dan karakter yang sudah ada gitu, nggak usah khawatir banget gitu. Ya, ya. Oke, tapi mengapa Anda kemudian menyebutnya membuat semacam dikotomi ini, mau ikut ini para kepala-kepala daerah lain ini mau ikut jalannya Anies Baswedan atau jalan setan gitu? Kenapa sampai seperti itu Anda menyebutnya? Soalnya saya gini ya, ada orang yang atau ada sistem atau orang yang bisa dikasih tahu dengan cara intelek gitu loh. Nah, tapi sekarang ini kan sudah bilang banyak profesor mendadak bodoh. Banyak dokter-dokter mendadak bodoh, banyak rektor-rektor mendadak bodoh, walaupun banyak juga yang tidak, yang berintegritas ya, karena ada sihir kekuasaan itu. Gitu. Nah, jadi kalau Anda berdebat dengan profesor yang mendadak bodoh, ya Anda harus mengatakan Anda mengikuti jalan setan gitu, kira-kira begitu. Karena jadi bodoh gitu. Padahal dia tidak bodoh sebetulnya, tapi karena ada jabatan atau interest apa di belakang dia, ya, maka dia jadi bodoh. Itu kasihan sebetulnya. Anda nggak berapa banyak orang profesor atau rektor yang mendukung omnibus law kan begitu. Tiba-tiba sekarang dinyatakan inkonstitusional dan pernyataan itu sama dengan keinginan masyarakat banyak gitu. Nah sekarang banyak orang-orang seperti itu. Jadi ya apa namanya harus dengan cara yang lebih distinktif. Ya. Distinktif itu artinya ya nggak boleh lagi kita bergaya intelektual, nanti rakyat makin nggak ngerti. Ya. Jalan ini jalan menyejahterakan buruh, jalan di luar ini jalan setan, nah gitu aja. Apa susahnya kan? Sederhana aja. Nanti kalau ini kan begini udah omong kosong tuh. Ya. Saya tahu Kementerian Tenaga Kerja itu kasihan sebetulnya. Saya tuh nggak tega. Jadi dia hanya sebagai cap dari kebijakan oligarki yang akhirnya Kementerian Tenaga Kerja lebih tepat disebut Kementerian Pembela Oligarki gitu. Sejak 2015 bikin peraturan-peraturan yang isinya mempersusah tenaga kerja Indonesia, bukan melindungi tenaga kerja Indonesia. Sampai ujungnya omnibus law dengan nipu-nipu serikat pekerja di Indonesia seolah-olah udah ada dialog dan sebagainya. Padahal itu kasihan sebetulnya. Saya nggak tahu apa. Menurut saya lebih senang kalau menterinya sekarang ya itu menyatakan saya memang apa namanya menyerah dengan tekanan gitu daripada dia sok yakin bahwa ini benar. Nah itu kalau ini sok yakin bahwa ini benar udah ya. Lebih kasihan lagi saya gitu. Oke. Ini kira-kira ujungnya di mana ya? Karena kelihatannya kan tadi Anda sebutkan bahwa Anies ini tidak hanya berhadapan dengan para pengusaha, terutama Apindo yang sudah menolak, walaupun Kadin sudah mulai Kadin Jakarta sudah mulai ada kompromi gitu. Dan kemudian juga di backup oleh pemerintah kan para pengusaha ini agak aneh ini perjuangannya. Jadi kalau kita buat semacam petanya kira-kira para buruh bersama Anies dan kemudian para pemerintah bersama dengan para pengusaha. Akhirnya seperti apa ini jalannya? Endingnya seperti apa Anda bayangkan? Ya kalau menurut saya ya kebenaran itu yang harus menang. Dan kebenaran yang itu adalah kebenaran yang memakmurkan banyak orang. Ya menurut saya ya kebenaran yang artinya memakmurkan banyak orang dengan cara yang benar. Dan menghilangkan keserakahan orang. Nah, harusnya ini menang gitu loh. Dan karenanya harusnya kita dari gerakan buruh saya rasa di seluruh Indonesia mendukung langkah-langkah gubernur ya yang mau meninggalkan peraturan yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK dan kembali kepada peraturan lama. Jadi kebenaran yang harus menang gitu. Ya. Dan saya yakin sekarang momentumnya kebenaran itu dipegang oleh banyak orang. Ya. Dulu ya, monopoli kebenaran itu hanya oleh segelintir orang. Gitu. Sekarang udah lebih banyak orang lagi yang memegang ini. Oke. Gitu. Oke, Bung Jur. Selamat berjuang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa para buruh dukung juga 0% ya. Oh iya, sebenarnya bukan 0% sebetulnya, tapi udahlah 0%. Yang benar tuh tanpa PT. Tanpa PT. Jadi, ya. Tanpa presidential threshold, sebetulnya itu. Ya. Tapi ya sudah, artinya itu 0% juga. Ya. Kira-kira gitulah, karena berbarengan kan ya. Presiden dengan pileg. Ya. Kita dukung 0%. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.